Saya kenalkan dulu anggota kelompok kami. Yang pertama ada Irfan Zawin Nuha, lalu saya sendiri Indra Yudadi Saputra, dan yang ketiga ada Haidar Zahran H. Kami bertiga akan bergantian menyampaikan beberapa bagian materi. Oh, ada Adrian Putra Perkasa, Andreas Christian Virga, dan Nizar Abdullah Fatah. Oke, lanjut. Oke, daftar isi. Oke. Supaya alurnya jelas, ini adalah daftar isi dari presentasi kami kali ini. Dimulai dari yang pertama, perkenalan anggota kelompok, lalu ada pendahuluan, kemudian ruang lingkup pembahasan, setelah itu ada fenomena, lalu dilanjutkan analisis kasus dan kontradiksi, dan ditutup dengan kesimpulan serta rekomendasi. Di bagian awal ini, saya akan fokus menjelaskan sampai pendahuluan. Ya, pendahuluan, latar belakang. Pada Agustus sampai September 2019, terdapat demonstrasi besar di daerah Papua dan Papua Barat yang berakar pada isu diskriminasi dan ketidakadilan sosial. Menyikapi pemerintah melakukan pelambatan pada 19 Agustus lalu, pemutusan total akses internet dari 21 Agustus sampai 4 September 2019 di berbagai kabupaten kota Papua dan Papua Barat. Alasan resminya adalah untuk mencegah penyebaran hoax atau hasutan dan menjaga ketertiban, di mana Kementerian Kominfo menegaskan langkah yang bersifat sementara. Dampak awalnya adalah arus informasi terhambat, lalu ada terganggunya aktivitas media dan layanan digital di wilayah terganggu. Oke, lanjut. Oke, dari latar belakang tadi, kami merumuskan beberapa permasalahan utama yang akan dibahas dalam tugas ini. Yang pertama, bagaimana latar belakang dan dasar hukum kebijakan pembatasan internet di Papua dan Papua Barat pada Agustus sampai September 2019. Lalu yang kedua, apa dampak kebijakan pemutusan akses internet terhadap hak masyarakat di Papua dan Papua Barat dalam memperoleh informasi, mengekspresikan pendapat, serta menikmati hak digital mereka. Lalu yang ketiga, sejauh mana kebijakan pembatasan internet dapat proporsional dalam meredam konflik sosial masyarakat di Papua dan Papua Barat. Oke, tujuan ini adalah untuk menganalisis kebijakan pembatasan internet daerah Papua dan Papua Barat pada bulan Agustus sampai September 2019 dalam perspektif hukum kewarganegaraan dalam pendekatan rekayasa perangkat lunak. Berikut tujuannya adalah yang pertama, menganalisis kesesuaian kebijakan dengan UUD 1945 dan UU ITE. Lalu yang kedua, memetakan dampak sosial teknologi bagi masyarakat, media, dan layanan digital. Yang ketiga, mengusulkan pendekatan teknis AI atau moderasi konten yang lawful, etis, dan efektif. Baik, saya akan jelaskan tentang ruang lingkup pada sekarang presentasi. Yang pertama adalah pada kebijakan pembatasan internet ini di Papua dan Papua Barat pada 19 Agustus sampai September 2019
implikasi hukum dari putusan PT UN Jakarta 3 Juni 2020, wilayah ini mencakup seluruh kota atau kabupaten. Ini terdampak sesuai dengan keputusan pengadilan. Instrumen yang akan dibahas pada kebijakan ini pelambatan pemutusan pembelian dan pemerintahan pusat atau Kominfo tidak mencakup dengan kebijakan non digital maupun gangguan teknis seperti kabel laut pada tahun 2021. Lalu pada kerangka hukum yang akan digunakan meliputi UUD 1945 hak atas informasi dan kebebasan bersasi pada UU ITE pasal 40 ayat 2A sampai 2B. Ini mempertimbangkan hukum PT UN Jakarta. Objek ini kajian meliputi yaitu pertama adalah kebijakan Kominfo terkait perlambatan dan pemutusan internet. Meliputi kronologi pelaksanaan, alasan resmi yang disampaikan pemerintah, serta kebijakan implementasi ini di berbagai wilayah Papua dan Papua Barat. Kedua adalah dampak kebijakan terhadap ekosistem informasi untuk pengaruh langsung pada meliputi kerja jurnalisme dan media dalam menyampaikan informasi, akses yang masyarakat terhadap informasi publik, kelancaran layanan publik berbasis digital, serta aktivitas dan produk perekonomian digital wilayah yang terdampak. Oke, selanjutnya pada bagian fenomena utama. Nah, fenomena ini yaitu tentang pembatasan internet di Papua dan Papua Barat pada bulan Agustus sampai September 2019. Kebijakan ini meliputi pelambatan jaringan hingga pemutusan total. Lalu pemulihan layanannya. Langkah tersebut diambil saat terjadi demonstrasi besar dan ketegangan politik. Dampaknya terasa luas pada arus informasi lambat, kerja jurnalis terganggu, layanan publik digital tersendat, dan aktivitas ekonomi masyarakat ikut terpengaruh di daerah Papua dan Papua Barat. Oke, selanjutnya untuk bagian analisis kasus dan kontradiksi. Di sini berdasarkan konstitusional dan dasar hukum kewarganegaraan, di mana pembatasan akses internet di Papua bertentangan dengan pasal 28F UUD 1945 yang menjamin hak warga negara untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi. Meski pemerintah beralasan kebijakan ini diperlukan untuk menjaga keamanan dan ketertiban. Pembatasan menyeluruh terhadap hak dasar tersebut menimbulkan persoalan konstitusional terlebih karena hingga kini belum ada kerangka hukum yang jelas dan memadai yang mengatur mekanisme pemutusan akses internet. Selanjutnya, berdasarkan kasus lama maupun terbaru, pemblokiran internet di Papua pada bulan Agustus sampai September 2019, sebelumnya akses internet juga kerap diputus selama situasi krisis, seperti kasus ketika konten tertentu dianggap mengancam stabilitas. Namun, praktik ini kerap menuai kritik karena justru memperparah kondisi ini pada masyarakat. Kesulitan mengakses informasi akurat, sementara penyebaran hoax menjadi lebih sulit dikendalikan. Di tingkat internasional, kebijakan semacam ini umumnya dipandang sebagai bentuk pelanggaran hak asasi manusia, sehingga berpotensi merusak reputasi pemerintah Indonesia di mata dunia. Selanjutnya, berdasarkan kontradiksi antara hak akses informasi yang bertentangan dengan keamanan negara, di mana kebijakan pembatasan internet pada daerah Papua mencerminkan ketegangan antara dua hal yang penting, yakni hak
konstitusional warga negara atas informasi dan kewajiban negara menjaga keamanan. Konflik ini muncul ketika pemerintah memandang internet ancaman stabilitas. Sementara pada Papua ini internetnya menjadi sarana vital untuk berkomunikasi, belajar, dan menjalankan aktivitas ekonomi daerahnya. Selanjutnya yang terakhir berdasarkan pendekatan kewarganegaraan pada rekayasa perangkat lunak di mana internet merupakan ruang bagi masyarakat negara, bukan hanya infrastruktur teknis, maka perangkat lunak ini harus dirancang untuk melindungi hak warga negaranya. Misalnya adalah memfilter konten beresiko secara selektif, bukan memutuskan akses secara total. Baik, untuk yang terakhir yaitu kesimpulan dan rekomendasi. Berdasarkan hasil literatur review kebijakan pemutusan atau pelambatan internet yang diterapkan oleh pemerintah Indonesia, khususnya dalam Papua pada tahun 2019, menunjukkan adanya pertentangan antara kepentingan keamanan nasional dan pemenuhan HAM, hak asasi manusia, terutama hak atas informasi, kebebasan berekspresi, dan hak digital warga negaranya. Literatur ini menegaskan bahwa meskipun kebijakan ini didasari alasan agar dapat menjaga stabilitas keamanan dan mencegah penyebaran palsu, implementasi ini seringkali tidak profesional, kurangnya transparan, dan menimbulkan dampak negatif terhadap ekosistem informasinya, serta keberlangsungan terhadap ekosistem digital di negara Indonesia. Baik, sekian, terima kasih. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.